telinga, ada pengerasa, ada hati, ada batin, ada ini. Nah, kalau kita Al-Quran itu kita hubungkan dengan diri kita, maka petunjuk tadi bisa menyentuh, bisa menyatu dengan diri kita. Al-Quran tadi. Tapi kalau kita kada hubungkan, hanya menyampaikan itu aja, tapi kada hubungkan dengan diri kita, yaitu mata ini sebagai panca indera untuk menunjukkan jalan yang benar dan salah, hati kita bisa menunjukkan benar dan salah, ya jalan jual Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu ketika kita baca menyentuh hati kita, nah maka jalanlah Al-Quran itu. Sebenarnya Al-Quran ini juga tidak sekedar ibadah ibaratnya. Di situ ada teknologi, ada untuk pengobatan, dokter kan, ada sampai ilmu kelistrikan, ilmu alam, pembangunan, ada lengkap isinya. Tinggal kita yang menalarnya. Sama juga beberapa kali kita mengingatkan jangan sampai juga petunjuk ini kan contoh Al-Quran ini merupakan contoh perbuatan orang zaman dulu bagaimana ya mengatasi masalahnya. Ada dua yang setelah yang Allah lihatkan yang benar-benar adalah surah Kahfi sama Yunus. Surah Kahfi orang pada dalam gua terkurung, yang satu Nabi Yunus terkurung di dalam ikan. Nah, ini menandakan bagaimana posisi kita sekarang, keadaan kita sekarang ini. Itulah yang kita keluhkan dengan Allah. Kita keluhkan dengan Allah agar Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita. Yaitu nah, jangan sampai kita baca tadi amalan surah Yunus, kita posisinya di luar perut ikan. Jangan kita mengamalkan doanya doanya surah Kahfi. Kita ini kan ada posisi di dalam goa, tapi di mana kita dalam keadaan posisi kita ini sekarang. Misalkan kita punya usaha mobil apa, ya Allah lancarkanlah usaha kami ini supaya berkembang, gitu nah. Jadi itu yang dimaksudkan Al-Quran. Jangan kena ya Allah bukakanlah pintu goa, kita ajakan di dalam goa, udah ada hubungannya gitu nah. Jadi carilah yang berhubungan dengan kita. Nah itulah petunjuk yang diberikan, petunjuk atau contoh pada zaman dulu kita terapkan sekarang. Itu Al-Quran itu memang jarang sekali dijelaskan gitu. Dia kaku dengan Al-Quran. Sedangkan orang yang Amerika, orang mana-mana menganalisa di Al-Quran, malah ini sudah bisa mengembangkan teknologinya. Nah, gitu. Nah, jadi sama kita doalah dulu perjalanan kita dulu gitu. Nah, sama misalkan ketika Bani Israel itu yang di ayat pertama itu kan menolak kehasulan, menolak Islam. Nah, kita ini kayak apa posisi kita? Apakah kita termasuk orang golongan itu atau kada? Nah itu yang kita analisa. Jadi bukan yang rumit-rumitnya lah. Oh kalau aku kan mau jadi kayak ini, aku harus jadi kayak ini, yang mau menerima Islam. Nah kayak itu. Kalau dijalankan sesuai dengan keadaan kita, maka Al-Quran itu merupakan petunjuk untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah itu kalau kita Al-Quran itu banyak orang kan sekarang malah ada hafiz Al-Quran,
ada penterjemah Al-Quran, ya ya, ada penterjemah Al-Quran, ada ahli tafsir. Tetapi kalau tidak dikembangkan dianalisa kembali ilmu Al-Quran lagi, itu ada aja sebetulnya. Padahal di situ itu Allah itu kan ibaratnya menceritakan, karena Al-Quran kan sifatnya fleksibel. Fleksibel itu dari diolah dulu sampai sekarang bisa dipakai ya nggak? Nah inilah yang luar biasanya Al-Quran. Nah tinggal kitanya menganalisa Al-Quran itu sebagai petunjuk yang memang bisa mengarahkan kita dunia dan akhirat sesuai apa yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Mungkin itu aja sedikit, semoga bermanfaat. Jadi kita Al-Quran itu bisa dibaca sedikit, artinya dimaknai, menjakarkan tafsirnya itu. Mudah-mudahan dengan malam Minggu Quran ini betul-betul sudah menjelaskan tentang Al-Quran sehingga kita mendapatkan keberkahan. Nah yang kedua jangan lupa, kalau Rasulullah ini ceramah yang hadis kata itu, kalau Rasulullah paling senangnya adalah ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Allah. Nah, senangnya kita sebagai hamba Allah, kita dapat dua. Ketika ketemu Allah, mudah-mudahan kita Lailatul Qadar turun di wajah kita. Yang kedua adalah kita bisa mendapat dengan Rasulullah. Jadi dua, kalau Rasulullah kalau mungkin senang dengan dirinya kan. Nah inilah mudah-mudahan selama kita menjalankan janji ini dengan keikhlasan hati, dengan kesenangan hati, Allah dan Rasulnya juga senang menerima kita dan seluruh para aulia anbiya bisa mendoakan kita. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kata pertama untuk kedua kata yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Dengar dari ibu-ibunya, tapi imam aja. Kedengaran dari ibu-ibunya.
Habib Muhdar dan semua anak-anakku semua yang hadir di sini, ibu-ibu. Alhamdulillah kita bisa mengerjakan lagi pada malam ini, malam yang ke-19. Semoga dan yakin kita selalu kita ini diberkahi oleh Allah dan selalu dilimpahkan oleh Rasulullah syafaatnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini judulnya tentang cara belajar. Kami kemarin belajar sampai ke Palembang sama Habib Muhdar, Haji Jafur, Samsul, karena kami menganalisa bagaimana keadaan di sana, karena pada zaman dulu para habaib banyak betul di sana dan dia sampai mengadakan haul kubro. Setelah kami ke sana, yang dihauli ini tidak semuanya wali sekalinya, dan ada sebagian raja, mungkin juga adalah keselip wali-wali Allah di situ, tetapi kurangnya. Nah, di sini kami di sana juga menanyakan, sempat menanyakan ke masyarakat di sana, ke para habaib juga di sana, kenapa tidak ada belajar tentang tasawuf, hakikat, tarikat, apalagi makrifatnya tidak ada di sana. Padahal di sana itu para habaib banyak, lulusan pesantren Hadratul Maut, Ta'rif juga banyak di sana, tapi mereka tidak ada keinginan untuk hal yang mendalam lagi. Ini sangat-sangat disayangkan juga. Dan juga umur makam-makam di sana itu sekitar 200 tahun lebih. 200 tahun lebih, ada yang 280 tahunnya. Kalau memang beliau itu adalah para waliullah, harusnya seumur itu tuh ada pengganti wali-walinya kan. Tapi kita tanyakan ke Habibnya langsung, Bib, kenapa Bib tidak ada minat mau jadi waliullah? Aduh berat, aduh susah. Nah ini yang disayangkan dengan kita itu. Nah, padahal wali-wali inilah yang mendoakan pasak-pasaknya bumi ini, nah, yang bisa menyangga bumi ini, karena doa-doa beliau lah yang bisa kabul kan. Nah, tapi kalau itu yang belajarnya hanya sekedar itu aja, dan itu pasti terulang-ulang. Nah, ini yang menjadi pengalaman kami di sana itu. Jadi kami bukan hanya sekedar umpat beramian aja di sana, tapi menganalisa kelemahan-kelemahan, dan hampir sama kejadian di Banjarmasin. Tahu kalau di Jawa ya, soalnya di Jawa belum di Palembang sama Banjarmasin itu hampir sama. Jadi ini datang ke makam-makam yang tua-tua, yang dianggapnya wali, minta keberkahan. Nah ini yang bagus saja sebetulnya, tapi harusnya mencari ilmu beliau-beliau itu. Ini yang penting, bukan mencari keberkahan. Nah ini yang harus kita ubah pola kita. Mudah-mudahan di Samarinda ini ada guru-guru yang mau mengarahkan, yang benar-benar memperdalam ilmu agama Islam ini. Karena orang luar dari agama Islam ini, saya dulu pernah ada catatannya,
itu selalu mempengaruhi orang-orang Islam. Jadi dengan cara apa yang bisa mengganggu kita itu, kalau perlu ibaratnya keluar duit, keluar permata, pokoknya semua perempuan ke apa itu untuk menggoda orang Islam. Hanya satu di dalam catatannya itu, dulu saya punya itu, orang yang selalu berzikir itu yang tidak bisa diganggunya. Karena orang berzikir ini diajak ngejalan tetap berzikir, diajaknya kemana tetap berzikir. Kalau orang sudah ahli zikir, jadi tidak bisa mempengaruhinya. Dan minyak kada tahu orang ahli zikir itu pematinya kada kawa masih kada tahu. Tapi kalau hanya tentang syariat, ikam sholat, ikam puasa, ikam zakat bisa dimainkannya sholat kan. Dibaringnya ikam kedudukan yang bagus, sibuk, pasti kita sholat. Ya kan, diolahnya lah, diolahnya kayak apa kita bisa sibuk. Nah sama juga belajar. Jadi di Palembang kemarin sempat kita namanya Edon sopir kami itu, kami tanyai, Don, kamu belajar apa aja Don sama gurumu? Padahal gurunya ini habis lulusan dari Tarim sana, belajar tentang sholat, ibadah, wudu. Maka kamu sudah bisa Don. Iya saya sudah bisa, tapi belajar lagi. Coba kamu pikir baik-baik. Iya juga ya lah. Jadi kebanyakan kita nih belajarnya tuh terulang-ulang gitu nah. Terulang-ulang. Harusnya kita punya catatan. Kita sudah belajar wudu, conteng. Kita sudah belajar sholat, conteng. Kita sudah belajar mandi bersih, conteng, jangan diulang lagi. Nah ini yang paling bagus. Jadi ilmu kita tuh bertambah. Tapi kebanyakan orang daripada mengisi waktu nganggur di rumah aja. Nah datanglah ke pembacaan, padahal ini seulang-ulang terus belajarnya. Apalagi yang kita perhatikan, saya ini banyak menganalisa juga, kata-kata dilanggar di masjid, di musola, datang guru satu ini melajari tentang bahadas, wudu, sholat dan sebagainya. Pulang beliau ini berhenti, habislah kontraknya. Datang lagi guru satunya, sama lagi. Harusnya ilmu yang lain lagi dipelajari. Nah itulah harusnya kita gitu. Jadi bertambah terus ilmu kita. Kada itu aja. Tapi ada juga yang pernah, saya kan selalu bertanya lagi juga sama orang, biar kita lebih mantap ya. Ini mantap apa ini? Masa wudu berubah-ubah, ya kan? Tangan, muka ya muka, masa bisa berubah lain lagi kan? Nah inilah yang harus kita renungkan dalam ini, karena kita ini Islam ini kan ada agama-agama lain. Nah agama-agama lain ini berlomba dan bisa aja ini sudah masuk ke pesantren-pesantren, bisa aja ini sudah masuk ke madrasah, ke kiai-kiai. Akhirnya kita ini belajarnya tuh di situ-situ aja, terbutit di situ terus. Sama akhir-akhir ini saya analisa lagi, setiap yang datang di Tarim pasti menganjurkan banyak-banyak selawat. Rata-rata, coba contohnya ini, selawat. Besok datang lagi kiai ini, Habib ini, selawat. Datang, tapi cara kita sholat khusyuk, kayak apa, mandi kipayah yang baik, cara melayani orang meninggal yang baik kayak apa, itu tidak ada. Kita perhatikan dalam belajar guru-guru yang sekarang, apalagi nya masih muda-muda kan,
Nah ini jadi perlu kita yang kita saling mengingatkan lah. Aku ini mengingatkan aja, lain guru juga mengingatkan supaya agama kita ini maju. Dan majunya itu kalau kita ini semuanya ini malam ini kita yakin untuk merubah, untuk memajukan Islam, kalah yang jutaan di luar sana, karena doa kita lebih makbul daripada mereka. Tuh. Inilah yang perlu kita analisa diri kita, koreksi diri kita, apa yang menjadi kekurangan ilmu kita. Nah, dan juga ketika kita belajar, apa sih yang dijelaskan guru ini, pakai walaupun sedikit. Yang guru kalau guru itu rapi-rapi muhana, rapi-rapi pakai lah, tangan paskan, anunya airnya pakai. Nah itu yang harus pas, jangan sampai apa yang dibilang si guru itu dipakainya pas ketemu guru aja. Kadang-kadang kayak itu, aku dulu kayak itu juga bang, jadi tahu masalahnya. Dulu itu kayak itu, aku nih memadah ini karena pengalamanku. Jadi kemarin juga kita tanyai, Beb, maaf kita kenapa malah habis sekarang karena mau jadi wali lah aku gitu. Emang ya, saya tanyain enggak, sampai ada seorang Habib Kuha itu 20 tahun karena percaya adanya wali. Dengan ini padahal beliau itu waduh. Nah 20 tahun karena percaya adanya waliullah. Setelah waliullah itu membuktikan seorang dengan dirinya, barunya percaya. Waktu itu disuruh nukar apel 5 kilo. Nah, dan diperkirakannya rumahnya kan tertutup nih, pintunya tertutup. Jadi kalau mau nukar apel jauh dari pasar, kada mungkin lah ya kan. Ada orang berjual dengan duit 5.000. Jadi begitu membuka pintu, ada apelnya, orang jualan pas sekilo 5.000. Nah habis itu lagi tamunya tuh hampir 200 orang, disuruh lagi membagi apel ya. Kalau apel merah itu kan itu kalau sekilo 7 biji, kalau kita beli di sini sekilo 7 biji tuh yang merah kecil. Nah itu disuruh bagi lagi untuk 200 orang, jadi dipotong-potong. Tapi waliullah itu yang nyuruh bagi. Yang ini nih rasa yakin, rasa kada itu bang, ya sudah jalan aja. Habib ini baginya potong, sisa 2 biji, padahal 200. Jadi 5 yang terbagi itu sebetulnya 5 biji untuk 200 orang. Apa itu? Nah, yang 2 biji ya sini seorang sama waliullah tuh. Nah, inilah luar kekuasaan Allah tadi itu. Luar biasanya waliullah tadi itu. Dengan 1 kilo 7 biji apel dibagikan hanya 5 biji sudah cukup untuk 200 orang. Nah sisanya ini sebiji seorang dengan waliullah itu. Aduh. Nah inilah orangnya Habib ini tidak percaya. Karena cucunya ada di sini datang. Jadi ini kisah pengalaman. Aku ini di sana itu, wah ini aku ini. Soalnya kan untuk referensi ilmu kita kan. Jadi siapa tahu dengan kita di sini kita lebih semangat untuk belajar. Bukan setidaknya kita untuk jadi waliullah itu mungkin kurang, tapi ilmunya yang kita pelajari mengarah ke sana itu yang penting. Ini ibaratnya sopir nih. Satu sopir
Tapi yang satu ini mengerti tentang sopir. Kalau yang satu ini memang sopir, ibaratnya dia wali di kanan. Nah, kalau ini berjalan, set kuyuhan diganti sopir pembantu. Yang sopir pembantu ini disebut orang apa? Tetap sopir kan? Nah, itulah kita. Biar aja lah kita pembantunya wali. Tapi begitu kita walinya kita kuyuhan, kita yang berjalan, wali juga aja. Nah, ya kan? Nah, inilah analisanya. Mungkin itu aja, semoga ini selalu dalam keberkahan Allah dan selalu dalam limpahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hajat dengan niat usolli sunnatul mutlaq raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian angkat takbir dan membaca surah Fatihah. Setelah membaca surah Fatihah, membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Kemudian untuk rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian selanjutnya menghadap imam. Dan untuk sholat hajat dengan niat usolli sunnatul tahajjud untuk sholat tahajud. Usolli sunnatul tahajjud raka'ataini ma'muman surat Fatihah. Kemudian membaca surah Inna Anjalna sekali. Dan untuk rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Selanjutnya umpati imam. Itu aja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jam berapa? Sudah 10 mainnya. Bangun begaris. Kita beli parfum. Nah, di Kiona.